Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini di kesempatan yang indah ini kita sama-sama bisa beribadah di dalam ibadah doa malam bersama Gereja Allah Baik Miracle Center. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita luangkan waktu kita sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mau memberikan hati kami, waktu kami, pikiran kami untuk sama-sama diisi oleh kebenaran firman-Mu, merenungkan setiap kebaikan-kebaikan yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini kami boleh dikuatkan di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari kami, di dalam pengikutan kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar di dalam perikop yang ditulis oleh lembaga Alkitab, yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul. Bapak Ibu bisa membukanya di rumah masing-masing di dalam Markus pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Bapak Ibu sudah menemukannya? Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah, inilah ke-12 murid Yesus yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan. Ayat yang ke-13 berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, sebelum pada sampai Tuhan Yesus memanggil mereka yang disebutkan di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 ini adalah orang-orang yang pernah ditemui oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang sebelum sampai di titik ini mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus. Kita tahu sendiri mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari yang ada nelayan, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Barulah sampai di ayat ini ditetapkannya 12 orang murid Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Kalimat ini merupakan kalimat ajakan sekaligus kalimat yang membuat mereka harus meninggalkan apa yang ada pada mereka saat itu.
ikutlah aku. Kalimat ajakan sekaligus kalimat yang merupakan ajakan untuk mereka meninggalkan apa yang ada pada mereka saat itu. Baik itu pekerjaannya, baik itu apa yang sedang mereka lakukan, terus apa yang masih membebaninya, itu sekaligus termasuk dalam hal ini. Ikutlah aku. Lalu di sini kelihatan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajak mereka untuk mengikut Tuhan Yesus, tapi ternyata ada rencana yang lain untuk mereka-mereka yang diajak Tuhan Yesus dan meresponinya dengan benar. Nah, pernahkah kita bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut mengajak kita, ayo ikut aku di sini gitu. Terus kemudian kita menolak. Maka kalau kita menolak ajakan orang yang mengajak kita, maka kita tidak akan mendapatkan bagian dari orang tersebut. Nah, di dalam ajakan Tuhan Yesus pun, kalau mereka menolak apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, maka ke-12 yang telah menjadi murid Tuhan Yesus ini tidak mendapatkan bagian akan hal ini. Maka kita tahu bahwa pernahkah kita berpikir kalau ajakan itu ada pada kita, apa jawab kita? Apa jawab Bapak Ibu? Apa jawab saya? Kita akan mengatakan iya atau berdiam diri. Loh, berdiam diri itu juga merupakan suatu jawaban. Berdiam diri juga merupakan suatu jawaban kalau semisal ikutlah aku, tapi kita berdiam diri saja. Berarti kita sedang tidak mau untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, berbicara mengenai hal ini, maka kita bisa melihat ternyata Tuhan Yesus sudah memiliki perencanaan jauh ke depannya. Ketika mereka mau mengikuti Tuhan Yesus, nah tiba di ayat ini, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Nah, dalam perikop ini diawali dengan kata kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dari latar belakang yang saya temukan, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Berarti ini merupakan satu contoh yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap pembaca atau setiap orang yang melihatnya pada saat itu. Tidak asal-asal untuk memilih orang kepercayaan, tidak asal-asal untuk memilih menjadi murid. Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan teladan berdoa dulu. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Berdoa untuk melihat mana yang seharusnya dipilih untuk dipanggil. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, Yesus atau ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kata dikehendakinya ini suatu hal yang memang pemanggilan ini berdasarkan atas kemauan atau kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri.
bukan berdasarkan paksaan dari orang lain, bukan sekedar iming-iming dari orang lain. Kamu loh kalau pilih aku nanti gini-gini, enggak, tidak berdasarkan hal itu. Atau biasanya ditawar-tawarin gitu. Atau biasanya kayak di kasarnya itu disogok ya. Tapi enggak, di sini jelas ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Berarti berdasarkan apa yang dikehendakinya, bukan berdasarkan hal-hal yang lainnya. Berarti kalau kita bisa ambil sekarang ini, kalau kita mau memilih orang-orang untuk bersama-sama dengan kita, menjadi partner kerja kita, maka orang itu juga harus dikehendaki oleh Tuhan. Nah, persoalannya kebingungan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya kita bisa melihat berdoa terlebih dahulu. Sampai di titik berdoa terlebih dahulu, Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, sudah melihat kehidupan mereka. Nah, sampai setelah itu Tuhan Yesus berdoa, sehingga keputusan berdasarkan kehendaknya. Lalu kemudian orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Nah, berarti ini ada satu hal yang berkesinambungan ya. Enggak mungkin ada pemanggilan tapi tanpa ada respon untuk datang. Tentunya ketika Tuhan Yesus panggil, seharusnya lah kita mau bersedia untuk datang. Di sini dikatakan, dan mereka pun datang kepadanya. Pernahkah kita terpanggil atau dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya Tuhan itu sudah memanggil kita? Hei Yafet, hei kamu, atau hei Bapak Ibu. Tapi saya atau Bapak Ibu malah enggak datang untuk meresponi panggilannya. Nah, nanti kita akan tahu panggilannya ini untuk melakukan apa dalam konteks ini. Maka panggilan Tuhan tidak bisa dilepaskan daripada kehendaknya. Apa yang sudah menjadi kehendaknya, itulah yang seharusnya mau kita lakukan. Kita mau bersedia hati untuk dibentuk, untuk diproses, untuk dijadikan menjadi apa yang dimau oleh Tuhan. Bukan dimau oleh kita. Maka kita bisa melihat di sini, dan mereka pun datang kepadanya. Ini merupakan suatu keputusan, ini merupakan suatu langkah besar untuk melihat apa yang bisa dikerjakan untuk memuliakan Tuhan. Kemudian ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengangkat 12 murid, memanggil 12 murid untuk bersama-sama. Kenapa di sini dibilang untuk menyertai dia? Karena disinilah akan terjadi
pemuritan. Ketika 12 murid ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat kebiasaan Tuhan Yesus, melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, cara berpikir Tuhan Yesus, terus perkataan, sikap, tindak tanduk. Nah, di sini ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, nah disitulah mereka dimuridkan dan belajar untuk menjadi sama seperti gurunya. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, selangkah kita mengiyakan bahwa kita mau menjadi murid Tuhan. Lalu, maukah kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kalau dulu, berarti 12 murid ini secara fisik bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bisa melihat secara langsung mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, terus bisa melihat secara langsung pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, karena secara fisik mereka bersama-sama. Lalu pertanyaannya kepada kita yang sekarang ini yang tidak secara fisik bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lihat dari kepribadian Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan Yesus? Nah, yaitu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus. Dari perenungan, pembacaan Alkitab yang tidak pernah ada henti-hentinya membuat kita akhirnya semakin mengenal apa yang dimau oleh Tuhan, semakin mengikuti teladan-teladan yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Ketika kita menjumpai ayat-ayat yang ternyata bertolak belakang dengan pemikiran kita sebelumnya, mari kita mau merendahkan hati untuk merubah hal itu. Kita harus mendasarkan pikiran kita, perbuatan kita, yaitu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Maka ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak baik, menjumpai hal-hal yang kurang benar, menjumpai hal-hal yang merugikan orang lain, menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus merubahnya. Maka kita harus mau tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Ego kita sampingkan dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Sehingga murid itu menjadi identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus yang bisa dilihat orang dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Nah, di sini kita bisa melihat ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Di sini kita sudah tahu bahwa menyertai dia artinya adalah bersama-sama dengan dia untuk melihat atau mempelajari atau meneladani apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan. Dan di sini kita juga diajarkan bahwa dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diutusnya memberitakan Injil. Nah, mengapa tujuan daripada pengutusan itu ternyata adalah Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia berdosa yang sebelumnya tidak ada sama sekali jalan keluar, tetapi melalui Injil orang dapat diselamatkan. Saya dan Bapak Ibu beroleh keselamatan oleh karena kita mendengarkan Injil
dan menerimanya. Maka kalau untuk memberitakan Injil ini adalah suatu hal yang penting, harusnya kita mulai dari gereja terlebih dahulu ya. Gereja harus juga memberitakan Injil. Orang-orang pun yang ada di dalam gereja harus memberitakan Injil. Murid Tuhan Yesus juga harus memberitakan Injil. Karena ternyata tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Di sini tidak tertulis bahwa engkau akan mendapatkan hal-hal yang engkau mau atau hal-hal yang secara fisik saja. Itu bukan hal yang ditawarkan atau hal yang diperintahkan dalam perikop ini. Melainkan untuk apa mereka dipanggil, yaitu untuk diutus memberitakan Injil. Berarti tugas yang mulia atau pengutusan yang mulia adalah pemberitaan Injil. Langsung Tuhan Yesus yang mengutusnya. Pemberitaan Injil. Dan Tuhan Yesus ketika mengutus para murid, tidak hanya sekedar mengutus ya, sekedar memerintah gitu. Nah terkadang kan kita ragu ya, terkadang kita tidak percaya diri. Oke lah, aku diutus untuk memberitakan Injil, tapi aku kan tapi. Kita banyak tapinya daripada iyanya. Aku terbeban untuk memberitakan Injil sama orang ini, tapi kita akhirnya tidak mau beranjak untuk memberitakan Injil. Sebenarnya ketika Tuhan mengutus kita memberitakan Injil, Dia juga memperlengkapi kita. Amin. Tuhan juga memperlengkapi kita. Di sini lanjutnya dikatakan, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Di bagian yang lainnya diberikan kuasa juga. Maka seharusnya kita menggerakkan pribadi kita untuk mau memberitakan Injil. Karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap hidup kita. Di dalam perjalanan murid Tuhan Yesus diutus memberitakan Injil, kita tahu sendiri banyak hal yang harus 12 murid Tuhan Yesus ini alami. Mereka juga mengalami ketakutan, mereka juga mengalami kekhawatiran, mengalami sempat kebimbangan, mengalami rasa penolakan. Tapi kita bisa melihat bahwa itulah proses pembentukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu juga yang kita alami saat-saat ini? Di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, kita juga pernah mengalami rasa yang juga sudah terlebih dahulu dialami 12 murid Tuhan Yesus. Kita juga mengalami rasa ketakutan, kita juga mengalami rasa tidak percaya diri, keraguan, dan juga bahkan penolakan terhadap sekeliling kita. Dan apakah kita akan berhenti di titik itu? Tidak. Kita tidak boleh berhenti di titik itu. Saya dan Bapak Ibu tidak boleh berhenti di titik itu.
Karena 12 murid Tuhan Yesus ini sudah memperlihatkan kepada kita ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus bersama-sama dengan kehidupan mereka di dalam proses pembentukan yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang militan, produktif di dalam melayani orang-orang yang membutuhkan Injil. Bahkan sampai di titik kematian mereka, kecuali di sini kita sudah melihat Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kecuali ini mereka mati martir. Dan salah satunya mati karena tua. Tapi kita bisa melihat hal itu, bahwa mereka sampai di titik ujung hidupnya, mereka benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang membuahkan hasil. Wow. Setelah mereka dimuridkan, kita bisa melihat sejarah para tokoh-tokoh ini, sejarah yang tidak bisa dihapuskan, yang membuat akhirnya Injil disebarluaskan dan banyak orang menerima Injil, dan di titik ini kita pun boleh menerima anugerah Injil tersebut. Kita beroleh anugerah yang Tuhan telah berikan. Kita tahu sendiri iman muncul ketika pendengaran akan firman Tuhan. Maka pemberitaan Injil tidak boleh tidak dilakukan oleh setiap orang percaya yang sudah menerima Injil. Maka kehidupan orang percaya perlu dipertanyakan. Kalau seumur hidupnya satu kali pun tidak pernah membicarakan tentang Injil, tidak pernah memberitakan Injil. Oke, mari kita lihat siapa saja yang harusnya memberitakan Injil. Pemberitaan Injil tidak hanya terbatas hanya pengkhotbah saja. Tidak hanya terbatas oleh orang-orang yang pelayan-pelayan saja, melainkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi murid Tuhan Yesus, mempunyai tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Dan jangan sampai lupa bahwa kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari hal ini bahwa di dalam proses pembentukan kita menjadi murid Tuhan, kita tidak langsung sampai sempurna, sampai perfect, tanpa sedikit pun celah. Oke, kita mengalami masa-masa itu atau titik-titik itu. Tetapi kita melihat teladan atau sejarah yang sudah ada ini, mereka pun diubahkan. Mereka pun diubahkan menjadi orang-orang yang militan untuk memberitakan firman Tuhan. Tentunya ini mendorong setiap kita untuk, ini loh, hati ini harusnya gundah ya. Hati ini harusnya merasa menggebu-gebu untuk Injil ini disebarluaskan. Nah, apa yang harus atau apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Kita mau menerima pembentukan yang daripada Tuhan.
kita mau meresponi ketika panggilan itu datang, ikutlah aku, maka kita akan mengiyakan. Lalu apa yang membebani di belakang kita, kita mau singkirkan. Dan jangan sampai ini membuat kita tidak mengikut Tuhan. Kalau harta kita membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan, maukah kita mengorbankannya? Kalau pacar kita atau orang yang kita sayangi itu membuat kita tidak mengikut Tuhan, maukah kita mengorbankannya juga? Atau dalam konteks yang ketiga, kalau dosa kita menghambat kita datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, maukah kita meninggalkannya? Bahkan pekerjaan sekalipun, kalau itu membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan, akhirnya kita menolak Tuhan, maukah kita juga mengorbankannya? Karena ketika kita mengiyakan dengan ajakan yang Tuhan telah sediakan, maka tidak secara langsung kita harus juga meninggalkan hal-hal yang menghambat kita untuk mengikut Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memperlengkapi setiap kehidupan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang siap untuk memberitakan kabar sukacita ini, kabar bahagia ini. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita menguatkan setiap kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mampu meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Tentunya kita mau rajin-rajin untuk menyelidiki, untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita masing-masing, sehingga ini membuat kita akhirnya memiliki pikiran, bukan pikiran pribadi kita, tetapi pikiran yang sama apa yang sedang Tuhan pikirkan. Memiliki perbuatan itu yang bukan kita lakukan, tetapi apa yang seharusnya Tuhan lakukan ketika Tuhan melihat hal itu. Amin Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, meneguhkan kita sebagai murid Tuhan untuk sama-sama menikmati proses yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh membuahkan buah yang boleh kita perlihatkan atau boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang membuat kami diteguhkan terhadap pengikutan kami akan Tuhan. Ternyata Engkau memanggil setiap kehidupan kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan tidak sampai di situ saja. Ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan juga memperlengkapi setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mau mengambil keputusan bahwa kami mau meninggalkan hal-hal yang menghambat kami atau membuat kami untuk tidak mengikuti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, rendahkan hati kami, perbarui setiap pikiran kami untuk memiliki pikiran yang sama seperti Engkau dan membuat kehidupan kami akhirnya boleh menjadi orang-orang yang militan terhadap Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Biarlah itu boleh menyenangkan Engkau dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di setiap hidup yang kami jalani ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan dan kami akhiri doa malam kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Amin.